dan dalam keadaan sehat ya. Ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Cika, oke. Bapak catat dulu ya. Ya, oke. Nah, jangan lupa ya, kalian itu harus menjaga kesehatan. Karena ada teman kalian juga kan tadi kemarin sakit, jadi izin untuk tidak hadir. Jadi makanya kalian harus menjaga kesehatan, ya. Ya, oke. Sebelumnya kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ketua kelas Rizi, silakan berdoa. Terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doa. Ya, kita mendengarkan lagu Garuda Pancasila nanti bareng-bareng ya nyanyinya ya. Ya, oke. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, adalah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berperang untukmu. Makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, bangsa makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa.
bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Ya, terima kasih ya. Sekarang kita langsung ke tepuk PPK. Masih ingat kan ya? Masih, oke. Tepuk PPK. Integritas. Oke, berarti kalian masih hafal dengan tepuk PPK ya. Iya. Lanjut kita ke tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 tentang pekerjaan orang tua. Nah, sebelum masuk ke sini, Bapak pengen tanya, kemarin pembelajaran kemarin tentang apa sih? Kebaikan, apa? Ya. Bukan kebaikan. Ya, perilaku baik dan tidak baik. Ya, perilaku baik dan tidak baik. Kalau misalkan perilaku baik itu apa? Bukan. Kalau bukan. Kalau berbuat baik itu gimana kita? Kemarin menolong orang. Kalau yang tidak baik, ya itu mencontek. Itu berarti perbuatan tidak baik ya. Kemarin kalian pembelajarannya seperti itu ya. Ya, lanjut kita ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama itu apa? Setelah mengamati tayangan video dongeng ya tentang hutan Donoyo, peserta didik menganalisis ya. Nanti menganalisis unsur historisnya. Oke, lanjut. Terus mengamati tayangan videonya. Jangan lupa ya nanti kan ada video tentang dongengnya, kalian harus mengikuti. Lanjut ke nomor 3-nya. Setelah membaca, peserta didik menganalisa ya, menganalisis bagaimana cara pentingnya upaya menjaga pelestarian sumber daya alam. Ya, keempatnya kalian membaca dan melakukan kegiatan cara merawat tanaman ya. Oke. Langkah-langkahnya ya, langkah-langkah kegiatannya yaitu siswa mengamati gambarnya dulu. Ada gambar, nanti ada video, terus menganalisis, terus berdiskusi nanti dengan kelompok temannya, kemudian nanti menyajikan dan mempresentasikan satu kelompok ya. Terus nanti kita mengevaluasi pembelajaran hari ini. Oke, sudah siap kan ya belajarnya ya? Siap, bagus. Nah, perlengkapannya nanti ada alat tulis, buku paket, buku tulis, dan LKPD-nya ya. Oke, perhatikan gambar berikut. Ini bacanya tentang apa? Ya, nanti kalian mengamati ya videonya dan gambarnya juga. Nanti kalian ada LKPD-nya ya. LKPD-nya itu lembar pekerjaan kalian per kelompok nanti. Oke? Lanjut ya. Nah, bagaimana cara mengemukakan pendapat tentang isi dongeng kayak gitu? Nanti kalian mengemukakan nih dari isi cerita di video tersebut ya, nanti secara kelompok ya. Jadi nanti tolong perhatikan baik-baik videonya ya, disimak baik-baik videonya ya. Ya, oke. Yang belakang sudah gimana? Udah paham kan ya? Paham, oke. Jangan sampai kalian tidak menyimak malah asik ngobrol ya. Tolong disimak baik-baik. Lanjut. Nah, langkah-langkahnya nih, nanti kalian mencermati bagaimana sih dari isi video tersebut ya. Terus nanti mencari paragraf benar yang mana, terus mencari penyebab awal permasalahannya itu apa, nanti videonya ya. Kemudian yang keempat itu
mencari bagaimana permasalahan yang diselesaikan. Ya, kalau kalian ngobrol berarti nanti kalian nggak nyimak setiap kelompok. Oh iya, silakan ya kawan mandi. Ya, oke, tolong disimak ya. Ini ada videonya, tolong didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini kita akan menceritakan tentang dongeng. Tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yaitu setelah mengamati tadi. Di sini ada 7 pembelajaran. Setelah mengamati video nanti, ya, kalian itu nanti menganalisis ya, bagaimana cara mengisi, ya. Jadi tolong disimak lagi ya. Oke, Bapak lanjut ya. Video dongeng Utan dan Loyo, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur insersi pada dongeng dengan tepat. Pernahkah kalian membaca dongeng? Nah, kira-kira pernah nggak? Kira-kira apa Pernah, sih oke. tujuan dongeng? Nanti ada penjelasannya, kalian baca ya. Dongeng, Nah, di sini dongeng adalah cerita fiksi atau cerita khayalan ya. Dongeng banyak mengandung pesan moralnya. Dongeng biasanya diceritakan secara lisan dan turun-temurun dari generasi ke generasi. Ya. Berikutnya dalam dongeng terdapat unsur inspirasi. Nah, ini ada unsurnya nih, unsurnya inspirasi untuk membangun karya sastra. apa saja Nah, nanti kalian lihat apa saja nih di dalam video tersebut. Nah, di situ ada tema, terus apa? Kedua, amanat, ketiga, keempat, kalimatnya. Ya, nanti kalian mengerjakan tugas yang kalian lihat. Nah, ini tema. Tema adalah ide dasar atau apa? Ide pokok yang ya. Kalau amanat pesan atau nasihat adalah sifat kikir dan pelit. ya, ini adalah amanat. Lanjut tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Ya, tokoh dalam cerita dibedakan menjadi tokoh utama, tokoh tambahan, dan terus tokoh utama itu apa sih tokoh utama? Nah, tokoh utama itu yang paling banyak diceritakan ya. Ya, Akbar ya, tokoh utama banyak diceritakan. Kemudian kalau tokoh yang tambahan itu penceritaannya sedikit kayak gitu. Terus watak nih, nanti ada kegiatan wataknya nih apa? Karakter atau sifat tokohnya. Ya, watak atau tokohnya itu nanti dalam perkataan, perbuatan, pikiran itu nanti masuk ke tokoh. Terus latar ini tempat. Ya. Waktu kejadian. Ya, ini latar. Misalnya kayak di sini, ini latarnya di mana? Di sekolah, di kelas. Iya, kayak gitu. Itu nanti yang namanya latar. Ada yang di siang hari, di pagi hari. Iya, itu namanya latar, lokasinya, kejadiannya. Nah, dengerin nih. Zaman dahulu, Surabaya adalah sebuah hutan jati yang tumbuh di Jawa Tengah. Banyak sekali burung betet dan ayam hutan yang cantik tinggal di sana. Para penduduk di sekitarnya mencari kayu bakar dari ranting-ranting kering yang berjatuhan. Mereka hidup cukup makmur karena hasil sawah cukup melimpah. Hingga suatu hari datanglah Pak Minggu, seorang pengusaha kayu dari kota. Pak Minggu membujuk para warga untuk menebang pohon dari hutan. Semula warga menolak, tetapi seorang warga yang bernama Tanto bersedia karena Pak Minggu berani membayar mahal untuk suatu batang pohon yang ditebang. Lihat Tanto mendadak kaya dari hasil menebang pohon di hutan. Warga pun akhirnya tergoda. Mereka mendatangi Pak Minggu untuk ikut menebang hutan. Kalian boleh menebang pohon sebagai bukti. Aku akan membayar mahal, kata Pak Minggu. Sungguh Pak, mulai besok kami akan menebang pohon untuk Bapak. Kan itu saja. Kalau kalian menangkap ayam, hutan, dan burung betet, saya akan membelinya dengan harga
mahal. Lanjut, Pak Prigo. Warga pun senang mendengarnya. Akhirnya mereka beramai-ramai menebang hutan, menangkap burung betet dan ayam hutan. Dalam waktu singkat, hutan berloyo menjadi gundul dan tak ada lagi asri. Tak ada lagi pokok ayam hutan dan suara burung betet yang merdu. Karena hasil juga tidak ada lagi, Pak Prigo pun meninggalkan daerah itu, kembali ke kota dengan keuntungan yang melimpah. Beberapa bulan kemudian, harta para penduduk dari hasil menanam pohon yang dijual ke Pak Prigo pun segera habis untuk kebutuhan sehari-hari. Ketika musim di sini ada tokohnya siapa aja sih? Siap, oke ya. Terus ini warga pun senang mendengarnya karena apa ini? Akhirnya mereka beramai-ramai menebang, ya. Menebang apa sih? Hutan, ya. Coba. Karena hasil sudah tidak ada lagi, Pak Prigo pun meninggalkan daerah itu kembali ke kota dengan keuntungan yang melimpah. Itu hasil dari apa? Menebang hutan, ya. Oke, ya. Tolong disimak lagi ya. kemarau tiba, sumur-sumur penduduk menjadi kering dan udara sangat panas. Padahal sejak zaman dahulu kampung mereka tidak pernah kekeringan. Sawah-sawah pun tidak berpanen karena tidak cukup air. Ranting-ranting untuk kayu langkah pun sangat sulit dicari. Hidupnya menjadi susah. Dan dulu pada mereka berdatangan mereka sangat menyesali kesalahan yang mereka lakukan. Akhirnya seluruh penduduk kampung menyadari kesalahan mereka. Lalu mereka bergotong royong menanam kembali hutan meskipun. Oke, coba baca bareng-bareng paragraf pertama ini. 1, 2, 3. Berarti akhirnya seluruh penduduk kampung menyadari kesalahan ya, kesalahan setelah menebang. Ya, dari cerita ini nanti kalian mengerjakan tadi tentang unsur, latar, watak, seperti itu nanti ada tugasnya. Ya, kita lanjut. Nah, nih anak-anak sudah tahu pentingnya hutan bagi keseluruhan kehidupan manusia. Hutan merupakan sumber daya alam yang harus dilestarikan. Kenapa sih? Ada yang tahu siapa? Kenapa? Kevin? Karena kalau tidak dilestarikan hutan akan menjadi apa namanya Pak? Jadi apa? Karena hutan juga tempatnya ini Pak. Makhluk hidup ya? Iya betul. Hutan juga Karena menghasilkan oksigen. iya pinter. Kevin terus Akbar pinter jawabannya. Kira-kira ada lagi nggak ya? Kalian tahu siapa? Siapa? Rizi, kira-kira apa menurut kamu sih? Ya, kalau tidak ada hutan, kehidupan menjadi susah. Karena hutan itu penting buat kehidupan makhluk hidup. Iya, pintar ini Rizi. Tepuk tangan untuk Rizi dan Akbar dan Kevin. Nah, yang perempuan kira-kira ada yang tahu nggak? Dari apa? Bagaimana kita harus melestarikan? Kenapa harus dilestarikan? Faiza, kira-kira apa menurut Faiza? Biar apa? Coba. Kira-kira menurut Faiza. Apa? Hah? Kenapa? Ya, kalau itu berarti harus apa? Kalau hutannya menjadi kering. Ya, karena hutan juga di tanaman di pohonnya itu kan dia menyimpan air juga, ya. Ya. Terus kira-kira apa lagi sih? Kalau hutannya nanti ditebang, kira-kira nanti ada makhluk hidup nggak?
nggak ada, pasti akan berpindah ataupun ada yang mati. Ya, karena tempat kehidupan hutan itu banyak makhluk hidup seperti hewan. Kira-kira hewannya apa sih? Ya, iya, betul, pintar. Ya, oke ya. Jadi mengapa kita harus melestarikan? Jadi ya tadi jawaban dari kalian itu, ya. Oke, ya. Sekarang tolong disimak kembali. Kita simak video berikutnya. Perubahan lingkungan alam dan upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, yang kalian lihat tulisannya itu apa sih? Di sini ada perubahan lingkungan alam, terus sama upaya pelestarian sumber daya alam. Kalau misalkan ada perubahan lingkungan alam, berarti dari yang alam yang bagus jadi tidak bagus. Tidak bagusnya itu apa? Kerusakan, ya. Karena kalau setiap lingkungan tidak asri, berarti itu ada perubahan alam. Faktornya kira-kira dari apa aja sih? Manusia, ya kan? Iya enggak? Karena merubah ekosistemnya atau tempatnya hutan itu, makanya tidak alami, tidak asri. Biasanya gara-gara ada pembangunan jalan, ya gedung, ya kan? Kalian pernah nggak di hutan mana itu kebakaran? Itu biasanya ada faktor apa aja? Faktor alam sama faktor manusia. Faktor alamnya karena kepanasan, ya musim kemarau itu biasanya nanti terjadinya kebakaran. Terus kalau di musim apa lagi? Faktor apa lagi tadi manusia? Menebang ya? Iya, menebang pohon, membakar, kayak gitu. Nah, kalau menurut Asila tadi apa? Kalau lingkungannya berubah, tidak asri, kalau tidak alami, yang tadi kita bicarakan sama Akbar ini, tadi apa aja? Kalau misalnya dari faktor manusianya, apa? Menebang pohon, iya, menebang pohon, kayak gitu ya. Terus tadi kalau faktor alamnya apa? Faktor alamnya tadi apa? Hah? Apa tadi? Musim kemarau. Ya. Nah, nanti kita ada upaya pelestariannya ya. Upaya pelestarian. Kita simak lagi video berikutnya. Tolong disimak kembali. Kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Bertemu lagi di channel Pustaka Rahmat. Kali ini kita akan mempelajari tentang perubahan lingkungan alam dan upaya pelestarian sumber daya alam. Mari kita simak penjelasannya. Perhatikanlah gambar berikut ini. Nah, tolong perhatikan. Perubahan lingkungan seperti apa? Itu ada lingkungannya, lingkungan di hutan. Nah, ini perubahan lingkungan alam. Kira-kira kondisinya apa sih ini? Di sini di gambar apa? Hah? Iya, gara-gara akibatnya apa sih? Kenapa? Iya, ini perubahan lingkungan alam merupakan perubahan struktur dan kondisi lingkungan yang dapat disebabkan oleh alam ataupun manusia itu sendiri. Tadi yang udah dibahas ya kan? Tadi misalkan ada penebangan, terus apalagi tadi
Ya, kebakaran. Kebakarannya itu disebabkan oleh apa tadi? Ya, cuaca yang panas ya. Nanti lanjut kita simak lagi ya tentang perubahan lingkungan alam. Pun manusia itu sendiri. Perubahan lingkungan alam yang terjadi pada gambar tadi yaitu berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai daerah resapan air karena penebangan hutan secara liar. Peristiwa ini dapat menyebabkan tanah longsor dan banjir. Penyebab dari penebangan pohon ada beberapa hal, yaitu untuk membuka lahan industri atau perumahan. Selain itu, penebangan pohon juga dilakukan untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Misalnya, untuk membuat meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Yang kalian lihat ini tadi apa? Ya, rumah, pembangunan rumah. Kemudian apa lagi? Ada pembuatan meja, kayu, terus lemari. Nah, yang kalian duduk itu apa namanya? Kursi. Berarti itu kira-kira menurut kalian itu apa? Kok bisa ditebang? Ya, karena kebutuhan dari manusia juga. Iya. Nah, kayak gini nih salah satunya, nanti bisa merusak yang namanya lingkungan alamnya tadi. Nah, iya, berarti itu harus ditanam lagi kembali. Kalau misalkan kita menebang, berarti harus ada penanaman kembali. Ya. Ya, ini tadi contoh-contohnya, kebutuhannya. Kenapa bisa hutannya apa pohonnya ditebang seperti itu. Ya, oke, lanjut ya. Penebangan pohon di hutan secara liar dapat memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan. Antara lain yaitu berkurangnya jumlah oksigen di bumi, banjir, tanah longsor, dan meningkatnya pemanasan global. Bentuk-bentuk perubahan alam yang disebabkan oleh manusia. Banyak sekali perubahan alam yang disebabkan oleh manusia. Misalnya pemanasan global atau global warming, tanah longsor, dan banjir. Nah, tadi yang kalian lihat perubahan alam dari mana sih? Manusia. Terus misalkan pemanasan global, tanah longsor, terus apalagi pendangkalan sungai. Kalau misalkan tanah longsor, kira-kira terjadinya kenapa itu? Akibat apa sih? Manusia juga. Iya. Oh, oke, betul, bisa jadi. Ya, baik. Kira-kira apalagi tadi? Pemanasan global. Pemanasan global kira-kira yang kalian tahu apa sih? Pernah dengar nggak pemanasan global? Apa? Kayak ini Pak, mataharinya tuh suhunya tuh lebih panas. Akibatnya? Ya, bisa. Oke, cakep, bagus. Berarti kalian sedikit tahu ya tentang yang namanya pemanasan global, ya. Karena sekarang sudah yang namanya zaman internet, bisa ngeliat di Google, bisa ngeliat di internet, di YouTube, di berita. Sekarang sudah canggih, anak-anak zaman sekarang sudah punya gadget sendiri kadang-kadang ya, ya kan? Iya, oke. Lanjut ya. Pemanasan global. Sebelum adanya pemanasan global, perubahan iklim dan cuaca terjadi secara teratur. Setelah terjadinya perubahan alam berupa pemanasan global ini, perubahan iklim dan cuaca tidak menentu, dan suhu di bumi cenderung meningkat. Faktor penyebab terjadinya pemanasan global yaitu memanasnya suhu bumi yang diakibatkan adanya kerusakan lapisan ozon. Dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global antara lain naiknya permukaan air laut karena mencairnya es di kutub. Nah, ini salah satu keadaan penampakan kenapa terjadinya pemanasan global, ya. Ini salah satunya penyebabnya. Keadaan sebelumnya, ya. Coba Kevin, keadaan sebelumnya itu apa sih, Pit?
Ya, perubahan iklim cuaca yang terjadi secara teratur. Terus keadaan sekarang apa, Vin? Dan sekarang Perubahan iklim? cuaca tidak menentu, suhu bumi meningkat. Iya. Jadi kayak lagi panas. Iya, betul. Di sini keadaan sekarangnya perubahan iklim dan cuaca tidak menentu, ya. Kadang nanti hujan, kadang nanti panas. Ya, pernah kan terjadi kan? Pernah. Iya. Belum lama kemarin hujan, ya kan, sebelumnya lagi panas. Ini yang termasuk apa namanya, pemanasan global. Terus faktor penyebabnya apa, Rifki? Ya, ya betul. Memanasnya suhu bumi yang mengakibatkan keadaan kerusakan lapisan ozon, ya. Karena di bumi itu ada lapisan ozon. Nah, lapisan ozon itu rangkaian dari lapisan di bumi. Jadi nanti ada lapisan yang kalau misal terlalu dampaknya itu lebih parah, pemanasan global, maka tidak ada yang namanya lapisan ozon. Ya, tidak ada lapisan ozon. Nanti terus dampaknya apa? Naiknya permukaan air laut karena mencairnya es, ditutup karena terjadinya pemanasan global, kayak gitu, ya. Terus banyak petani yang gagal panen karena musim yang tidak menentu. Biasanya kalau petani, ya, ada waktu-waktu tertentu untuk panen, untuk apa namanya lagi, kalau misalkan banjir, kira-kira kalau petani yang di sawah bisa panen nggak kalau banjir? Nggak, Pak. Iya, enggak. Kenapa kalau kok nggak bisa terjadi panen? Hah? Karena nanti ininya apa sih? Suhunya lebih tinggi. Oh, suhunya lebih tinggi. Apa? Karena apa itu? Karena kebanjiran kan? Iya. Iya, karena sawah kebanjiran akibat hujan terus. Apa itu yang ada? Nah, jadi nanti padinya, Padinya pada pada kemana-mana. Makanya jadinya gagal panen. Ya, bukannya menghasilkan hasil panen, yang ada rugi karena sebelumnya sudah ditanam, ternyata setelah berapa bulan kemudian hujan terus dan tidak bisa menghasilkan panen padi. Itu nanti buat apa sih padinya itu? buat jadi beras. Iya, buat dijadikan beras untuk dimakan oleh manusia. Binatang juga bisa, kayak gitu, ya. Ini dampak yang ditimbulkan kalau selalu terjadinya pemanasan global, ya. Terus mencairnya es di kutub karena terjadinya pemanasan global, panas yang terlalu tinggi dari kata Aliano ya. Iya. Dan banyak petani yang gagal panen karena musim yang Lanjut ya, tidak menentu. tolong disimak lagi. Nah, ini terjadinya tanah longsor. Longsor juga merupakan Ya, terjadinya tanah longsor. Sebelumnya, infrastruktur Nah, yang ya. tidak tertutup timbunan tanah ataupun pepohonan. Rumah-rumah daerah sekitar tidak mengalami kerusakan dan struktur tanah pada lahan tersebut normal. Keadaan Mau setelah kemana? terjadinya tanah longsor, Ya, nanti tolong infrastruktur ditutup. jalan menjadi rusak, rumah-rumah warga menjadi rusak, banyak pepohonan tumbang sehingga menyebabkan struktur tanah menjadi rusak. Faktor penyebab pada perubahan alam ini disebabkan oleh penebangan pohon secara liar. Dampak yang ditimbulkan dari tanah longsor antara lain kerusakan pada berbagai jenis. Tadi di sini tentang tanah longsor. Tanah longsor keadaan sebelumnya, infrastruktur jalan umum tidak tertutup timbul tanah ataupun pepohonan. Rumah daerah sekitar tidak mengalami kerusakan. Ya. Terus struktur lahannya masih normal. Keadaan sekarang nih, yang terjadi sekarang di tahun 2023 ini, jalan menjadi rusak
rumah-rumah warga menjadi rusak juga. Banyak pepohonan tumbang sehingga menyebabkan struktur tanah menjadi rusak. Ya, coba dibaca faktor penyebabnya apa? Ya, penebangan pohon secara liar. Ya, kenapa liar? Karena menebangnya cara liar, asal-asalan aja, karena biasanya ilegal seperti itu penebangan pohon. Ya, ayo duduk, Abila. Terus dampak yang ditimbulkan kerusakan pada berbagai jenis fasilitas umum maupun fasilitas pribadi. Yang keduanya jatuhnya korban karena tertimbun oleh tanah longsor. Pernah terjadi nggak? Pernah. Kalian kan tinggal di Jakarta, ya. Tetangga kalian di daerah Bogor, di puncak tuh terutama, pernah kan terjadi longsor? Pernah, belum lama di daerah Bogor. Ya, itu dampaknya tanah longsor seperti itu. Ya, karena bergesernya apa sih namanya? Lempeng tanah. Iya, pinter. Ya, di daerah Cianjur karena adanya pergeseran lempeng tanah. Ya. Ya, oke. Lanjut ya. Simak lagi, tolong disimak. Fasilitas umum maupun fasilitas pribadi, dan jatuhnya korban jiwa karena tertimbun oleh tanah longsor atau reruntuhan bangunan. Pendangkalan sungai. Pada peristiwa pendangkalan sungai, keadaan sebelumnya sungai bersih dan dalam, serta air dapat mengalir dengan lancar. Keadaan setelah terjadinya pendangkalan, sungai menjadi dangkal dan menyempit, serta aliran sungai tidak lancar. Faktor penyebabnya yaitu sungai tersumbat oleh sampah atau limbah rumah tangga dari warga sekitar. Dampak yang ditimbulkan dari pendangkalan sungai antara lain, wilayah sekitar sungai menjadi rawan terkena banjir, lingkungan menjadi kotor dan tidak sehat. Nah, di sekolah kalian kira-kira ada sungai nggak? Kali ya, jatuhnya kali ya. Iya. Kira-kira kalau kalian lihat itu kali samping sini depan sekolah kita, itu bersih nggak sih airnya? Iya. Kotor nggak temannya? Iya. Iya, karena banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Padahal di DKI itu ada yang namanya PPSU. Nah, dia bekerja untuk mengambilkan sampah, tapi tetap aja warganya membuang sampah sembarangan. Makanya faktornya yaitu nanti salurannya tersumbat, airnya kotor, ya. Terus ada apa lagi, limbah pabrik, membuang sembarangan kayak gitu. Itu contohnya pendangkalan sungainya seperti itu. Warga sekitar sungai menjadi rawan terkena banjir, lingkungan menjadi kotor, tidak sehat, dan dapat menimbulkan berbagai penyakit. Ya, itu dampak-dampaknya. Makanya kalian sebagai penerus bangsa, ya, jangan sampai yang namanya membuang sampah sembarangan. Apa yang terjadi tadi? Bisa menyebabkan banjir. Iya, dapat menyebabkan banjir. Apalagi tadi? Lingkungan tidak sehat. Iya, banyak penyakit itu. Nah, makanya di kelas kenapa ada tong sampah? Itu untuk membuang tong sampah, untuk membuang sampah ke dalam tong sampah. Makanya di kelas harus ada yang namanya piket. Setiap hari itu harus ada yang namanya piket, ya. Harus ada yang namanya piket. Jadi jangan sampai buang sampah sembarangan. Kayaknya nih hari ini kita nggak semangat ya. Coba nanti Bapak pengen apa namanya gerakan-gerakan biar kalian aktif dulu lagi ya. Oke. Nanti tepuk semangat ya, kayak biasanya ya. Oke. Paham, tahu kan tepuk semangat? Tahu. Oke. Nanti jangan lupa ketika pas muter kalian berdiri. Oke, siap, coba tepuk semangat.
semangat. Nah itu yang nggak berdiri. Kamil, coba kita ulangi lagi. Duduk dulu. Sekali lagi ya. Jangan sampai nggak semangat. Kan tadi udah bilang tetap semangat, berarti kalian harus semangat belajarnya. Jangan sampai lemes, ngantuk. Ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Tetap semangat. Berarti kalian sudah semangat lagi. Udah semangat belum? Kamil udah. Jangan lemes lagi Kamil. Belum makan? Ya, belum makan Kamil. Udah, oke. Kalau semangat belajar, duduknya yang rapi, tegak. Perhatikan yang di depan, ada guru, ada media, video, gambar. Jadi harus dilihat, jangan sampai tiduran. Karena itu nanti ketika kalian belajar, ilmu yang kalian dapat tidak berguna, sia-sia. Karena niat kalian itu belajar dari rumah, berarti itu otomatis nanti kalian dapat pahala. Ya, karena niat kalian belajar. Kalau niatnya bukan belajar, berarti kalian tidak mendapat pahala. Ya, makanya kalau belajar niatkan dari rumah, terus minta doa kepada orang tua, kemudian cium tangan. Biar yang apa yang kalian pelajari di sekolah yang baik kalian ambil, yang gak baik jangan. Ya, oke, ya. Lanjut ya, kalian harus tetap semangat nih belajarnya, jangan sampai nggak semangat. Nanti kalau ada soal kalian nggak bisa ngerjain, nanti resiko kalian nanti kayak gimana tuh kan, malah bercanda. Kan tadi bilang jangan bercanda dulu, fokus dulu ke depan. Ya, lanjut ya. Serta dapat menimbulkan berbagai penyakit. Sumber daya alam, baik yang bisa diperbarui maupun yang tidak, jika digunakan secara terus-menerus juga akan habis. Pemanfaatannya harus dilakukan secara hati-hati dan bijaksana. Sumber daya alam yang kita miliki harus dilestarikan. Kita tidak boleh memanfaatkannya secara sembarangan. Jika sumber daya alam tersebut rusak atau bahkan habis, kita akan terancam bencana. Oleh karena itu, kita perlu melakukan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Upaya pelestarian sumber daya alam. Agar sumber daya alam tetap lestari, kita harus melakukan usaha-usaha, antara lain penghematan bahan bakar dan listrik, penggunaan energi alternatif, misalnya energi matahari dan energi air, penanaman kembali hutan-hutan yang gundul atau reboisasi, melakukan pembibitan jenis tanaman unggul, melakukan daur ulang bahan bekas, tidak membuang sampah atau limbah ke wilayah perairan, baik sungai, danau maupun laut, tidak menebang hutan secara sembarangan. Kita harus melakukan tebang pilih. Artinya kita hanya menebang pohon-pohon yang sudah berusia tua, dan setelah menebang mau menanam dan menggantikan dengan pohon yang lebih muda, serta tidak menangkap ikan menggunakan racun, listrik, dan bahan peledak. Perubahan lingkungan alam yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan harus kita kurangi dengan melakukan upaya pelestarian sumber daya alam yang dapat kita lakukan. Demikian penjelasan tentang perubahan lingkungan alam dan upaya pelestarian sumber daya alam. Semoga informasinya. Ya, tadi kalian sudah menyimak video dan penjelasannya juga ya dari dampak-dampaknya. Sekarang tugas kalian yaitu ada tugas kelompok ya. Ya, nanti akan Bapak berikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini nanti dibikin kelompok karena kelompoknya sudah ada, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Di sini nanti ada langkah-langkahnya, kalian bisa baca langkah-langkahnya tentang bagaimana mencermati dongeng. Ada di kertas ini, nanti kalian tinggal baca bareng-bareng sama teman kalian berkelompok.
Setelah itu nanti ada lagi tadi tentang LKPD-nya menjaga atau upaya kalian melestarikan lingkungan tadi bagaimana ya. Nanti Bapak bagikan, tolong dikerjakan. Kemudian jangan lupa nanti kalian presentasi ya. Presentasi gimana hasil pekerjaan kelompok kalian ya. Oke. Ya, jangan sampai nggak mau bantuin temennya, yang ada yang satu bantuin, yang satu enggak. Itu harus mengerjakan bareng-bareng. Nanti ada penilaiannya ya. Bapak bagikan ya. Ya, di situ ada tulisan nama kalian, kelompok kalian. Kemudian nama kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Kelompok 1 tadi Rifki, kelompok 2-nya tadi Rizi, kelompok 3-nya Salom, kelompok 4-nya tadi Asila, kelompok berikutnya tadi Anini 5, 6-nya tadi siapa? Naura ya. Itu kelompok-kelompok kalian. Itu nama kalian. Nama anggota. Kenapa? Nama anggota. Nama anggota. Terus itu nama kelompok, berarti kelompok berapa kalian? Ya. Nama singkat aja. Hah? Nama pendek aja. Nama panggilan. Iya. Ya. Bapak kasih waktu ya 5 menit ya. Nanti kalian presentasikan. Ayo. Maksimal 5 menit sudah kalian kerjakan. Sudah ada hasil untuk presentasi. Kamu berarti kelompok berapa tadi? 3, berarti terus 3. Namanya itu nama anggota kalian. Anggotanya siapa aja di kelompoknya? Kenapa? Nanti majunya 2 orang aja atau enggak 1. Kalian perwakilan presentasi ya. Ya betul tuh Gizi, dan siapa lagi? Ya. Ya Asila. Apa ya betul, kelompok 4. Dibaca tadi kira-kira apa aja yang kalian dilihat di video sama nanti yang di LK kalian. Namanya di sini di atas. Tulis nama panggilan ya. Ayo kerjakan bareng-bareng ya. Karena ini kelompok, tugas kelompok. Bukan tugas individu, tapi ini tugas kelompok. Ya. Nanti kan tadi Bapak sudah jelaskan di situ apa? Ini yang di Gak usah diisi. Ya. Ya, yang dikerjakan unsur listriknya ya, yang di belakang. Kalian baca dulu, nanti ada tugasnya di situ di belakangnya. Siapa ini? Beringo ya Pak. Beringo toko utama. Beringo. Ya, waktunya 5 menit ya. 5 menit nanti kalian presentasikan. Nanti di LKPD-nya ada unsur listik. Terus ada upaya pelestariannya juga. Ya silakan Bapak Ile. Ya kenapa?
Nanti di tokohnya jangan lupa tokohnya siapa, perannya itu dia ngapain gitu kan. Tokohnya manusia, kan ada tokoh utama sama tokoh apa tadi, tambahan. Tokoh utamanya siapa? Ya, ya, ini lokasinya tadi di mana? Awal ceritanya kayak gimana nih? Kenapa terjadi ini? Terus pesan moralnya jangan lupa. Ya, jangan lupa tokoh utamanya sama tokoh tambahan. Ya, apa? Ayo diskusikan dengan teman-temannya, dengan kelompoknya ya, jangan sampai ke kelompok lain. Nah, ayo bareng sama kelompoknya. Ya, bareng sama kelompoknya. Iya, silakan Pak Fadi. Sifatnya kita baca ulang. Memikirkan uang terus. Korupsi aja. Kan tadi Bapak bilang tokoh itu yang terlibat dalam cerita tersebut. Itu ada siapa aja? Ada tokoh utama, tokoh tambahan. Tokoh utamanya siapa? Nah, kalian harus tahu. Nggak apa-apa, korupsi aja kayak Megawati. Ingat ya, waktunya 5 menit ya. Kalau sudah, nanti tugas yang berikutnya, yang upayanya. Kenapa? Hah? Ayo, waktunya dikit lagi ya. Semua harus kelar. Ya, kenapa Karoli? Tokohnya kamu baca. Tadi kan udah disuruh simak. Nah, ini ada tuh tokoh-tokoh. Ini tokoh-tokohnya. Dan sekarang sifat tokohnya. Pak Berigo apa?
Kenapa? Ya, pesan moral tadi yang menurut kalian itu harus apa di dalam cerita? Ya. Ya, LKPP keduanya itu yang di belakangnya ya. Ya, LKPP kedua. Ini LKPP kedua isi di sini. Oke, waktunya habis. Sekarang salah satu kelompok presentasi. Kelompok 1, udah lanjutin aja yang udah. Gini aja nggak apa-apa. Ayo, sama Akbar, ayo. Yo, nggak apa-apa, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban unsur intrinsik dongeng hutan Donoloyo. Tokoh Pak Beringgo tokoh utama, Pak Tanto tokoh tambahan dan warga. Sifat tokoh Pak Beringgo. Sifat Pak Beringgo adalah serakah. Pak Tanto. Sifat Pak Tanto sama seperti Pak Beringgo yang serakah. Awal cerita di hutan. Awal cerita menebang pohon secara liar. Pesan moral tidak boleh serakah. Sebaliknya, Pak. Upaya pelestarian sumber daya alam hutan. Reboisasi. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangannya mana? Ya, oke. Itu tadi salah satu presentasi teman kalian ya. Salah satu presentasi teman kalian ya. Oke, karena waktunya sudah habis ya. Tolong diambil ketua kelas, setiap kelompok diambil kertasnya. Ayo silakan diambil. Ya, karena waktunya sudah habis. Ayo ambil. Ayo cepetan. Udah ayo cepetan. Udah ambil langsung ketua langsung ambil semuanya karena waktunya sudah selesai ya. Ya, selesai nggak selesai kumpulkan nanti. Kan harus dikumpulkan dalam waktu 5 menit. Ya. Ayo ketua cepat. Ketua harus gerak cepat. Kalau sudah ambil langsung ambil. Jangan lambat, jangan hitung dulu, langsung kembalikan ke dulu. Karena waktu sudah habis. Dan yang lain tolong diam. Ya.
Nggak ada yang bersuara. Ya, oke. Terima kasih hasil pembelajaran hari ini untuk KKPD. Ya, sekarang kita evaluasi. Bapak kasih soal, tolong nanti kerjakan di Google Form. Kalian bawa HP kan? Nah, oke. Bapak kirim linknya ya. Kalian langsung kerjakan. Iya, sendiri-sendiri. Bapak kirim ya lewat grup ya. Kalian kerjakan. Sudah ada kan? Nah, oke. Ayo, Kevin cepetan segera dikerjakan. Bapak kasih waktu ya 5 menit lagi ya. Sudah harus ada jawaban. Yang nggak bawa siapa? Tadi. Nama lengkap. Yang nggak bawa Suban ya? Ya. Padi. Suban kerjakan. Iya, nama lengkap iya. Yang biasa Bapak kasih kemarin ulangan. Yang nggak bisa Bapak kasih kertas saja ya. Kertas itu aja tugasnya. Bisa ya udah kerjakan. Nah ini nggak bisa, sobat udah. Pak Iza nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, siapa yang nggak bisa Bapak kasih soalnya? Ali nggak bisa. Ya. Jangan lupa nanti tugasnya dikirim ya. Ada klik kirim. Ayo, waktunya sebentar. Bisa Abdi nggak? Hah?
Udah ya, waktunya sudah habis ya. Ya. Ya, waktunya sudah habis. Nah, oke. Udah kan? Nah, oke. Sekarang perhatikan semuanya. Kalian bisa menyimpulkan pelajaran hari ini. Kira-kira pelajaran hari ini tolong HP-nya ditaruh dulu. Kan sudah selesai. Waktunya habis. Halo, halo. Perhatikan ke depan. Gak ada yang megang HP. Perhatikan ke depan. Gak ada yang megang HP. Ya. Pelajaran hari ini kira-kira gimana? Menyenangkan nggak? Ya, apa sih yang pelajaran yang kalian dapat? Tentang pelajaran apa aja? Apa? Tadi tentang dongeng. Terus tentang upaya apa? Pelestarian. Ya, berarti kesimpulannya yaitu dongeng adalah cerita imajinatif, ya. Ya, yang tidak benar-benar terjadi itu dongeng. Terus apalagi kira-kira yang kalian tadi pelajari tentang apa aja sih? Hah? Unsur apa tadi? Unsur ekstremistik. Iya. Terus apa lagi? Upaya apa tadi? Pelestarian sumber daya alam, ya. Itu salah satu yang tadi kalian pelajari untuk hari ini, ya. Oke, ya. Gimana? Ada yang mau bertanya nggak kira-kira dari pembelajaran hari ini? Nggak ada, oke ya. Nanti pembelajaran berikutnya kalian tentang pekerjaan ya, pekerjaan orang tua, ya. Oke. Berarti hari ini kalian belajar menyenangkan pembelajarannya karena menggunakan gadget, ya. Nah, ya. Nah, sebelum kalian selesai pembelajaran hari ini, ya, kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silakan. Ayo bersiap, semuanya bersiap, jangan megang apapun. Tangannya disiapin yang rapi karena kalian berdoa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kalian menjaga kesehatan karena yang namanya penyakit itu datang dari mana saja, ya. Jadi ketika pulang jangan lupa pulang, langsung pulang, ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.